يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي يا ربي ولن يضيق رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي صباح للمقاصدنا فإن من جسدك الدنيا وما ربها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي صباح لمقاصدنا اغفر لنا رمضان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فمضى يا وسع الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil imamil muallif rahimahullah wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsuma'lam annan najasata lughatan ma yastaqdiru walau tahiran kabusaqin wa maniyin wa mukhatin. Tsuma'lam, kemudian ketahuilah, annan najasata, bahwa najis itu lughatan menurut bahasa. Najis, apa itu najis? Ya, menurut bahasa, ma yastaqdiru walau tahiran, suatu yang dianggap menjijikan, kotor walaupun suci, ya, menjijikan, kotor walaupun suci. Mana kau sokin, seperti air liur, air ludah, ya, itu suci, ya, cuma dianggap apa nih, suatu yang menjijikan. Wa maniyin, air mani, air mani suci, ya, tapi menjijikan. Wa mukhatin, apa itu, ingus gitu ya, nah itu kan suci. Artinya kalau kena di baju kita sholat, air mani, kemudian air ludah, nah, ingus kita, nah, itu sah, karena itu suci, bukannya najis, ya. Nah ini menurut bahasa, yang namanya najis suatu yang menjijikan, ya, walaupun itu suci, ya, air ludah suci.
kena baju kita sholat, sah nggak? Sah, karena suci. Air mani ya kena di kain kita, suci, sah tetap sholat. Nah, kemudian ingus ya, uhat. Wa yahrumu aqlu dzalika ba'da ayyahruja min ma'iddatihi illa linahwi sholahin. Wa yahrumu, dan haram aqlu dzalika, memakan yang demikian itu, ba'da ayyahruja, sesudah keluar, min ma'idati, dari sumbernya. Apa itu haram? Memakan ludah, air mani, ingus ya, itu suci ya, bukan najis. Namun kalau sudah keluar dari sumbernya ya, menjadi haram dimakan. Ingus sudah keluar tuh, omot masukin ya, kalau masih dalam sumbernya ya. Tapi kalau udah keluar ya, sempretin itu ya, boleh diambil dimakan, haram. Air mani sudah keluar ya, sumbernya tempatnya itu dimakan, haram ya. Air ludah udah keluar dikumpulin ya, nah itu haram. Kalau dari sumbernya enggak ya. Illa linahwi sholahin, kecuali sumpama sholahin, kebaikan ya, dikecualikan. Wasyar'an bil haddi, dan musyarat tarifnya, definisinya. Kalau tadi menurut bahasa, nah najis menurut syara mustaqdarun yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhisa ay la mujawwiza. Mustaqzar ya, yaitu yang dianggap menjijikan. Yamna'u sihhatas sholat, yang mencegah sahnya sholat. Haitsu la murakhisa, di mana tidak diberikan kemurahan, yakni la mujawwiza, tidak dibolehkan. Itu menurut syara, arti suatu yang mencegah sahnya sholat. Jadi kalau ada di pakaian kita, kan syaratnya sholat itu suci badan kita, pakaian kita, tempat kita dari najis. Nah, ada najis di pakaian kita, nah, mencegah tuh sahnya sholat ya. Jadi yang menjijikkan, yang mencegah sahnya sholat, yang tidak ada kemurahan, tidak dibolehkan. Fa in kana hunaka murakhisun kama fi kaqidit tuhurain, maka jika ada di sana yang diberikan kemurahan, sebagaimana pada ketiadaan orang yang dua alat bersuci, yang mau dia bersuci tidak ada airnya, tayamum tidak ada debunya, itu namanya faqidut tuhurain. Wa alaihi najasatun, dan atasnya ada najis. Nah, dia ada najis nih. Ini lain lagi, ini kecualikan, ini ada kemurahan. Dia mau gunakan air untuk membersihkan najis, nggak ada ya. Atau dia mau debu, nggak ada. Fa innahu yusalli li hurmatil waqti, maka sungguh dia sholat karena menghormati waktu. Wa alaihil i'adah, dan wajib atasnya mengulang ya. Nah, jadi kalau ada orang yang ketiadaan dua alat bersuci, sedangkan dia ada najis, nah itu ada kemurahan ya, rukhsah, udah sholat dalam keadaan demikian, itu sholatnya karena menghormati waktu. Bagaimana? Wajib nggak ngulang? Wajib, hukumnya wajib dia mengulang sholatnya nanti. Wabil addi isron, dan dengan bilangan ada 20 ya. Najis ini ada 20 bilangannya yang termasuk najis. Al-awwal, pertama, baulun walau min tiflin, air kencing itu najis hukumnya. Walau min tiflin, walaupun dari anak kecil, si bayi. Tiflin ya, kecil bayi, tetap hukumnya itu najis ya. Wa minhu, dan termasuk air kencing, al-hasatu allati tahruju aqibahu in tayaqana in iqaduha minhu fahuwa najisatun wa illa fahiya mutanajjisatun. Al-hasatu, batu, termasuk kencing itu, air kencing batu termasuk.
allati takhruju yang batu itu keluar aqibahu mengiringi air kencing. In tayaqana in iqaduha jika dia yakin terbentuknya batu minhu dari air kencing. Fahiya najisatun maka hukumnya batu itu najis. Ya, ada kencing itu. Ada batu. Dia yakin terbentuknya batu itu dari air kencing. Najis sudah hukumnya. Kalau najis nggak bisa dicuci biar suci kagak. Lainnya bukan najis. Ini batu keluar air kencing ada batu segini nih. Ya udah nggak bisa dicuci. Ada najis sudah. Bawa kantong sembahyang kagak sah. Karena terbentuknya dari air kencing. Nah, kalau dia yakin terbentuknya itu batu yang mengiringi air kencingnya itu terbentuk dari air kencing, maka batu itu najis hukumnya. Wa illa jika tidak, arti dia yakin batu itu bukan terbentuk dari air kencing, fahiya mutanajjisah, maka batu itu mutanajis. Artinya kalau mutanajis nanti dicuci, hilang baunya, warnanya, udah suci lagi kalau mutanajis. Kayak kita nih, ya, nah, batu cincin kita jatuh tuh di kotoran kena air kencing, mutanajis, kita cuci, hilang udah warnanya, baunya suci lagi tuh batu. Ya. Ini mutanajis namanya. Kencing, itu kencing ada batu, wah ini batu nih, yakin itu batu itu bukan terbentuk daripada air kencing, maka batu itu hukumnya mutanajis. Terkena najis, cuci deh bersih, cuci lagi ke batu. Tapi kalau yakin batu yang keluar bersama air kencing itu yakin terbentuknya dari air kencing, maka batu itu najis hukumnya udah. Bukan mutanajis ya, tapi najis hukumnya. Wasani kedua termasuk najis al-madhiyu bil mu'jamah. Mazi ya. Wa huwa ma'un asfar sakhinun yakhruju ghaliban inda dharani syahwa bila lazzatin walau bila syahwatin qawiyatin aw ba'da futuriha. Wa huwa dan bermula mazi itu ma'un asfar, air yang kuning ya, asfar. Sakhinun yang tebal ya. Ya kerujuk ghaliban keluarnya ghalibnya itu inda sarani syahwat ketika bangkitnya syahwat. Tuh, jadi airnya kayak apa ya? Aspal tuh. Kayak kuning kayak pucat gitu ya. Nah, itu ketika bangkitnya syahwat keluar bila lazatin tanpa lazat. Ya, enggak ada itu kelezatan keluarnya itu air mani, air mazi. Ya, bangkitnya syahwat, tahu-tahu basah aja tuh kehormatannya. Dia enggak merasakan lezat tuh. Itu namanya mazi. Nah, mazi itu hukumnya najis. Ketika syahwat memuncak, bangkit syahwat keluar. Tapi keluarnya bila lazatin tanpa ada kelezatan. Enggak ada lezat, ya. Walau bila syahwatin qawiyah, walaupun tanpa syahwat yang kuat. Enggak ada syahwat yang kuat dia keluar. Au ba'da futuriha atau sesudah lemesnya, ya. Sudah lemes tuh, futur, ya. Keluar deh tuh. Itu namanya mazi. Mazi itu hukumnya najis. Jadi kalau kena di kain kita tidak sah untuk sholat dengan air mazi yang ada pada kain kita ya. Karena hukumnya najis tuh mazi. Fala yakunu illa minal balighi, maka tidak terjadi mazi itu kecuali dari wadah orang yang sudah balik. Ya, kalau mazi itu orang yang sudah balik tuh ya. Wa aksaru ma yakunu fil nisa inna mula'abatihinna wa hajani syahwatihinna. Paling banyak apa yang terjadi pada wanita itu mazi. Inna mula'abatihinna ketika bermain-mainnya dia tuh ya sama suaminya dah. Wa hajani syahwat dan baginya syahwat mereka. Ya, ketika syahwat memuncak jadi bermain-main dengan suaminya itu istri. Nah, itu sering kebanyakan wanita masih. Wa rubbama yakhruju minasyakhsi
wala yuhissu bihi. Terkadang keluar air mazi itu dari seseorang dan dia tidak merasakan dengan air mazinya. Terkadang itu tahu, nah bahasa nih apa nih? Karena keluarnya nggak lazat, tidak ada nikmat. Tahu bahasa aja tuh. Terkadang dia nggak merasakan. Terkadang ya nggak merasakan tuh keluar itu. Karena itu air mazi itu hukumnya adalah najis. Asani ketiga. Wadi ya, bimuhmalah dengan tidak berarti wadi ya. Wahwa yaitu ma'un abyad kadirun sakhinun yakhruju imma akiban bau au inda hamdi syai'in taghirin. Wadi itu ya, air yang putih yang keruh ya, yang keluar ada kalanya mengiringi air kencing. Kita kencing nih. Tuh, ada kalanya keluar tuh, selesai itu keluar. Warnanya putih keruh. Ya, keruh. Beda air kencing. Agak kental tuh sahid ya, agak kental. Nah, itu namanya wadi. Au inda hamli syai'in thaqilin, atau ketika membawa sesuatu yang berat. Dia bawa nih panggul apa sesuatu yang berat, keluar. Ya, putih, keruh, kental. Nah, itu air wadi ya. Itu wadi ya. Nah, itu hukumnya najis. Wa hadza la yahtasu bil balighin. Dan bermakna ini tidak khusus dengan orang yang balik. Beda. Kalau mazi itu terjadinya pada orang balik. Kalau yang balik enggak. Nah, kalau wadi ini baik orang yang sudah balik atau tidak, itu bisa terjadi. Ya, beda tuh. Jadi kedua ini mazi najis, wadi juga najis. Arabi keempat, rausun min ghaitin wa ghairihi walau min samakin wa jaradin. Keempat, rausun, kotoran. Ya. Min ghaitin, dari kotoran, wa ghairi lainnya. Walau min samakin, walaupun dari ikan. Kotoran ikan, tai ikan, ya. Nah, itu termasuk kotoran ikan, tai ikan, ya. Ya, itu termasuk najis. Walaupun bukan ikan, ya, apalagi manusia, ya. Ikan aja termasuk najis tuh. Walau min samakin, wajarodin, belalang. Ya, belalang tuh buang kotoran, kata itu berak lah itu. Nah, kotorannya itu najis walaupun belalang, walaupun ikan najis. Ya. Wa yajuzu qalil samak hayyan, dan boleh menggoreng ikan hayyan dalam keadaan hidup. Ya. Wa yajuzu qalil samak hayyan. Ya. Wa kazat tilahuhu, dan seperti demikian menelan ikan. Iza kana shaghiran, apabila ikan itu kecil. Nah, tadi kan bicara kalau kotoran, ya, tai ikan. Tai ikan, kotoran ikan tuh walaupun kotoran ikan belalang tuh najis hukumnya. Nah, sekarang tuh ikan, kan di dalamnya ada kotoran, ya, dalamnya ini keluar. Bagaimana kalau ditelan? Boleh, ya. Jadi boleh menelan ikan apabila ikan kecil. Ya, telan kayak ikan apa itu? Ikan julung, ikan teri gitu. Itu masukin telan gitu. Mau semuat aja dimasukin kecil. Ya, kecuali ikan mas gede kali segitu, kecil ikan itu, dia bisa masuk tuh. Boleh. Ya, menelan. Ya, dalam keadaan hidup tuh. Wa yufa amma fi batinihi, dan dimaaf dari kotoran di dalam perutnya. Ini bicara masalah kotoran, ini kotoran ikan. Ya, itu kan najis. Nah, itu ikan dalam perutnya ada kotoran. Tadi masalahnya boleh nelen, kan najis. Dimaaf kotoran yang ada di dalam ikan. Ya, kalau dia muat mulutnya tuh kecil ikan, ya kayak ikan julung apa yang gede gitu tuh ya, sepinya gitu, dimasukin tuh ke dalam hidup-hidup, ya, ke dalam mulutnya. Ya, masukin dalam keadaan hidup, ya. Karena shaghiran, ikan tuh kecil, tuh dimaaf kotoran yang ada dalam perutnya. Ini wala'allahu samakatan kabira, ya, barangkali ikan yang besar kan di sini, ya.
Wa yusannu zabhu baqaratin kabiratin yatulu baqauha. Sunat menyembelih ya sapi yang besar. Ada sapi yang besar ya. Yatulu baqauha, yang lama dia tetapnya itu sapi yang besar. Lama udah tua deh tuh ya. Nah, disunatkan disembelih ya. Al-khamis kelima, kalbun, anjing itu termasuk najis ya. Anjing tuh najis ya. Walau mu'alaman, walaupun udah terlatih tuh anjing ngerti, udah sono sini diperintah itu udah ngerti ya. Walaupun udah ngerti bagaimanapun anjing itu hukumnya najis tetap ya. Najis, anjing najisnya mughallazah. Dia udah terlatih lisaidi, untuk berburu, udah terlatih bawa kuntan buat buru, ngejar ya, sasarannya tuh apaan tuh ya. Nah dia diperintah Tuhan yang ngerti buat buru, tetap hukumnya najis. Awil hirasata, untuk jaga rumah, awal seumpamanya apa aja deh, udah terlatih buat jagain rumah, buat berburu tuh anjing, tetap hukumnya najis. Najis anjing itu adalah najisnya mughallazah ya, najis mughallazah, najisnya berat. Kecuali nah itu kemarin najis anjing ashabul kahfi ya, karena anjing ashabul kahfi ini salah satu hewan yang akan masuk ke dalam surga ya. Anjing, sapi ontahnya siapa? Nabi Soleh, burung hudhud ya. Nah, itu diantara hewan yang masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, nah di surga udah nggak ada najis, nggak ada kotoran. Surga itu darun naim, tempat kenikmatan. Udah nggak ada lagi kotoran, nggak ada susah, nggak ada sakit, nggak ada ini, nggak ada. Nah itu bagaimana? Kata ulama, ya anjing ashabul kahfi itu ya dicabut kenajisannya. Dicabut kenajisannya, dia masuk ke dalam surga udah nggak najis lagi karena udah dicabut kenajisannya. Hikmatun, bermula di hikmah. Fil kalbi aslu khisalin mahmudatin yang bagi lil mu'mini alla yakhluwa. Pada anjing ada 10 perkara yang terpuji. Anjing kan najis mughalladhah, najis berat. Tapi pada diri anjing itu ada 10 perkara yang terpuji. Yang bagi lil mu'min, seyoknya bagi orang yang beriman, alla yakhluwa minha, tidak sunyi, tidak kosong dari 10 perkara yang terpuji. Anjing najis mughalladhah. Namun pada anjing itu ada tuh Allah ciptakan tuh ya, anjing ini yang punya sifat itu yang seyogyanya ada pada orang yang beriman. Kita nih. Apa itu pertama? Awaluha. Pertama 10 yang terpuji pada anjing, la yazalu ja'ian. Ya. Senantiasa itu anjing ja'ian, ya, lapar. Wa hadifatus shalihin, ini sifatnya orang-orang soleh itu. Asaniyah kedua, layana minal lail illa qalilan. Tuh anjing kagak tidur dari malam kecuali sedikit. Anjing tuh, anjing nggak tidur malam, sedikit aja tidurnya. Ini wahadi min sifatil mutahajjidin. Bermula ini daripada sifat-sifat orang yang tahajud, bangun malam. Tuh anjing Allah ciptakan najisnya mughalazah, namun pada anjing ada sifat ya, perkara yang terpuji yang seyogyanya ada pada kita sebagai hamba yang beriman. Apa? Kalau malam tuh anjing ya enggak tidur kecuali sedikit aja. La yanam minal, tidak tidur malam hari illa qalilan, kecuali sedikit. Tuh anjing sifatnya orang-orang yang tahajud, dia bangun malam tidur sebentar ya. Ya, bahkan ada banyak ulama salafus saleh menggunakan wudu isya untuk sholat subuh. Ada yang 40 tahun gunakan wudu isya buat sholat subuh. Ngapain itu? Ibadah. Dia gak tidur malah. Ya.
dari habis isya sampai subuh kagak batal wudunya. Jadi gunakan sholat subuh dengan wudu isya. Asalisa ketiga, lauturda fil yaum alfa marrah. Jika diusir dia 1000 kali dalam sehari. Ya, anjing tuh mabariha anta bisayidi. Dia mabariha tetap dekat ya. Anba bisayidi ya di pintu tuannya, balik lagi di situ. Ya, balik lagi di situ. Di APD tuh anjing tetap sama tuannya dia. Biar 10 kali diusir juga ya. Wa hadhi min alamatis shadiqin. Bermula ini tanda-tanda orang yang benar, siddiqin, orang-orang yang benar. Arabiah keempat, iza mata lam yakhluq mirasan. Apabila meninggal anjing, ya, dia tidak meninggalkan warisan. Wa hazimin alamati zaidin, bermula tanda orang-orang yang zuhud. Al-khamisah kelima, ayakna minal ardi bi adna maudhi'in. Ya. Bahwa anjing ini qanaah dari bumi dengan sedah-sedahnya tempat, ya. Wa hazimin alamati radin, tanda orang-orang yang redha. Tuh, ya, anjing tuh. Asadisa keenam, ayazura ila kulli man yara hatta yatuhal luqmah. Melihat kepada tiap orang, ya. Kulli man yara, orang yang melihatnya, hatta yatrahalahu luqmah, sehingga melemparkan satu suap makanan untuknya. Lihatin tuh anjing, ya. Biar apa nih? Belas kasihan tuh. Orang yang lihat dia lemparin satu suap makanan. Wa hazimin akhlaqil masakin, bermula ini akhlaknya orang-orang miskin. An asabi'ah annahu law turda wa husya ali turab fala yaghdab wa la yahdi. Apabila diusir, ya, kemudian ditaburkan debu tanah di atasnya itu, fala yaghdab, anjing itu enggak marah dan enggak dengki. Anjing enggak dengki, enggak marah. Ya, taruh itu debu di atasnya. Wa hazimin akhlaqil asyikin, bermula ini akhlaknya orang-orang yang asyik, yang rindu kepada Allah Ta'ala, ya. Asamina ke-8, iza ghalaba ala maudhihi yatruku wa yazhab ila ghairihi. Apabila, ya, ghalabah mengalahkan tempatnya, yatruku, dia meninggalkannya, dia pergi ke tempat lainnya. Wa hadimin afalil habidin, bermula ini adalah perbuatan-perbuatan orang yang memuji. Atasi'ah, idza ajda lahu ay'utiya lahu luqmatan akalaha wa bata 'alaiha. Apabila diberikan satu suap baginya, dia makan, dia tidur itu di atas satu suap. Cukup tuh anjing, kasih satu suap makanan, udah dia tidur itu anjing. Wa hadhihi min alamatil qani'in, bermula ini tanda orang-orang yang qanaah, ya. Al-asyirah ke-10, an-nau idza safara min baladin ila ghariha lam yatazawwad. Apabila anjing itu pergi dari satu negeri ke negeri lain, lam yatazawwad, dia enggak bawa bekal. Jalan aja tuh anjing, sini pindah, ya, sepatu pindah tempat lagi, pindah tempat. Nah, itu enggak bawa apa-apa tuh anjing. Wa hadhihi min alamatil mutawakkilin, bermula ini tanda-tanda orang yang tawakal. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pada Allah, maka Allah lah yang mencukupinya. Tuh, ya. Kalau kita ada tawakal kepada Allah, Allah yang mencukupinya. Nah, di antaranya orang namanya Ibrahim bin Adham, dia seorang yang kaya raya. Bahkan, ya, apa dia anak raja atau raja tuh, ya, Ibrahim bin Adham. Akhirnya meninggalkan kemewahan dunia, dia lepas baju kebesarannya, dia wakafkan semua hartanya, ya, lalu dia pergi ke Mekah tanpa membawa bekal, hanya sebuah tongkat aja, namun dia sampai ke kota Mekah dengan selamat, berguru kepada Sufyan As-Tsauri, ya. Jadilah dia seorang yang besar, Ibrahim bin Adham. Gak bawa apa-apaan tuh, dia tahu apa, padahal punya barang semua, ya. Karena satu ketika dia sedang berburu, ada burung ngambil rotinya dicomot sama burung, dibawa sama burung, dia tajam, ini buat apa nih burung ngambil roti? Dikejar pakai kudanya terus, sampailah di puncak gunung, ya, nggak kelihatan tuh burung. Pas dilihat ada seseorang yang terbentang
diikat kedua tangannya dalam keadaan ya celentang. Nah, kemudian ada burung di dadanya. Burung itu memberikan makan dengan patuknya ke mulutnya, kasih makan. Dia takjub melihat begitu. Lalu tanya, ya sudah berapa lama kau di sini? Ya kurang lebih 5 hari. Kenapa kau di sini? Saya dibegal, saya mau dibunuh. Saya ditinggalkan seorang diri, diikat di sini. Bagaimana makanmu? Tiap hari itu burung datang, ngasih makan saya roti dengan paruhnya. Tuh, orang udah nggak bisa ngapa-ngapain, tangannya diikat, tangannya di kaki diikat terbentang. Ya. Tapi kasih rezekinya Allah Ta'ala lewat burung. Disitulah taubatnya. Ada dia lepas semua kebesaran kemewahan dunianya, dia wakafkan hartanya, dia sedekahkan. Dia seorang diri berjalan ke Mekah tanpa bawa bekal sedikit pun, hanya sebuah tongkat saja. Tawakal kepada Allah, Allah yang mencukupi. Sampai di kota Mekah dengan selamat. Ya, jadilah dia orang besar. Tuh. Dari orang yang banyak harta, dia tinggalkan kemewahan dunia. Ya, nah itulah tentang orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, Allah lah yang mencukupinya. Intaha, selesailah ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan wa fi ni'amahu ka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.